Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Angin yang membawa aroma daun kering dan tanah basah menerpa wajah Mila saat ia menjejakkan kaki di Desa Penari. Tahun 1955. Di kalendernya, tanggal masih terasa hambar dan tak bermakna, tetapi bagi desa ini, setiap hari adalah ritual, setiap hembusan angin memiliki cerita. Desa ini tersembunyi jauh di balik hutan lebat di Jawa Timur, seolah sengaja disembunyikan dari peradaban yang bising dan modern. Dari luar, desa ini tampak damai, dengan rumah-rumah kayu sederhana yang berjejer rapi di sepanjang jalan setapak. Anak-anak bermain riang di halaman, dan para ibu menenun kain dengan jemari cekatan di teras. Namun, di balik senyum ramah dan tawa polos itu, Mila merasakan ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang jauh lebih tua dari siapapun di desa ini. Mila datang dengan satu tujuan, mengembalikan sebuah gelang perak kuno milik ibunya. Gelang itu telah diwariskan dari nenek buyut, dan ibunya selalu berpesan, suatu hari, gelang ini harus kembali ke tempat asalnya. Namun, saat ibunya meninggal, ia tidak pernah menjelaskan di mana tempat asal itu. Setelah berbulan-bulan mencari petunjuk dari catatan-catatan lama dan cerita samar dari kerabat jauh, Mila akhirnya menemukan nama Desa Penari. Sebuah nama yang terasa begitu pas dengan keindahan gelang itu, yang dihiasi ukiran penari yang anggun dan misterius. Ia berjalan di jalanan setapak yang ditutupi debu kering. Bunyi sandal jepitnya menjadi satu-satunya suara di tengah keheningan yang aneh. Meskipun banyak orang, suasana terasa senyap. Mereka memandang Mila, tetapi tidak ada yang menyapanya. Tatapan mereka kosong, seolah mata mereka melihat menembus dirinya. Di ujung jalan, ia melihat seorang wanita tua duduk di teras, matanya menatap tajam ke arahnya. Wanita itu tidak tersenyum, tidak melambaikan tangan, hanya menatap. Mila merasa merinding. "Permisi, apakah ini Desa Penari?" tanya Mila, suaranya sedikit gemetar. Wanita tua itu tidak menjawab, tetapi menunjuk ke sebuah rumah besar di tengah desa. "Itu rumah kepala desa. Dia akan memberimu tempat untuk tinggal," katanya. Suaranya serak dan dalam, seolah-olah dia belum berbicara selama bertahun-tahun. "Terima kasih," kata Mila, tetapi wanita tua itu sudah kembali menenun kain, seolah Mila tidak pernah ada di sana. Mila mengikuti petunjuk wanita tua itu dan menemukan rumah kepala desa. Kepala desa, seorang pria paruh baya bernama Pak Kerta, menyambutnya dengan ramah, berbeda jauh dari wanita tua tadi. "Selamat datang, Nak. Kami jarang menerima tamu dari kota," kata Pak Kerta, sambil mempersilakan Mila masuk. Mila menjelaskan tujuannya. "Saya datang untuk mengembalikan gelang ini," katanya, mengeluarkan gelang perak dari tasnya. Pak Kerta mengerutkan kening. Ia menatap gelang itu dengan tatapan aneh, seolah ia mengenalnya. "Gelang ini milik ibumu?" tanyanya. Mila mengangguk. Pak Kerta kemudian menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu apa-apa tentang gelang ini. Tapi kau bisa tinggal di sini, kami akan menjagamu." Mila tinggal di rumah Pak Kerta selama beberapa hari, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus tumbuh di dalam dirinya. Setiap malam, ia mendengar suara gamelan yang samar-samar, seolah datang dari jauh di dalam hutan. Suaranya merdu, tetapi juga menyeramkan. Ia bertanya kepada Pak Kerta tentang suara itu, tetapi Pak Kerta hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya suara angin, Nak." Mila tidak percaya. Suara itu terlalu nyata untuk menjadi suara angin. Rasa ingin tahunya semakin besar. Suatu sore, ia memutuskan untuk mencari wanita tua yang pertama kali ia temui. Ia menemukan wanita itu lagi, masih menenun di terasnya. "Nek," panggil Mila. "Apakah nenek tahu tentang gelang ini?" Wanita tua itu mengangkat kepalanya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Mila. "Aku tahu tentang gelang itu," katanya. "Dan aku tahu kau harus pergi. Sekarang juga." "Mengapa?" tanya Mila, bingung. "Karena gelang itu memiliki warisan yang berbahaya." "Warisan ibumu?" kata wanita tua itu. "Tapi ibuku, ia hanya seorang penari biasa," kata Mila.
Bukan. Ibumu adalah calon, Dawuh. Gelang itu adalah tumbalnya. Dia tidak pernah menyerahkannya, jadi Badarawuhi tidak pernah bisa mengklaimnya, kata wanita tua itu. Nama, Badarawuhi, membuat Mila merinding. Suara gamelan itu kini terasa jauh lebih menakutkan. Mila menolak untuk pergi. Ia tidak akan membiarkan ibunya disebut sebagai calon tumbal. Ia tidak percaya pada tahayul. Nenek pasti salah. Gelang ini adalah warisan keluarga saya. Saya akan mengembalikannya, katanya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Jangan bodoh. Kembali ke tempat asalmu. Jangan membangunkan yang sudah tertidur, katanya, lalu kembali menenun, seolah-olah ia telah selesai dengan percakapan itu. Mila merasa frustrasi. Ia kembali ke rumah Pak Kerta, tetapi pikirannya terus berputar pada kata-kata wanita tua itu. Calon Dawuh. Tumbal. Badarawuhi. Malam itu, suara gamelan terdengar lebih keras dari biasanya, seolah-olah datang dari dalam kamarnya. Mila tidak bisa tidur. Ia melihat bayangan di dinding, bayangan seorang penari yang anggun tetapi menyeramkan, menari dengan gerakan yang tidak manusiawi. Mila berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Ada sesuatu di sana bersamanya, sesuatu yang ingin merebut gelang itu darinya. Sesuatu yang telah menunggunya selama 25 tahun, menunggunya untuk kembali. Mila melarikan diri dari rumah Pak Kerta pagi-pagi sekali. Ketakutan dari malam sebelumnya masih melekat di kulitnya, seperti embun dingin yang tidak mau hilang. Ia tahu ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah wanita tua itu. Ia kembali ke rumah wanita tua itu, yang ia ketahui namanya Mbah Buyut. Mbah Buyut menyambutnya dengan tatapan tanpa ekspresi. Aku sudah menunggumu, katanya, seolah-olah ia tahu Mila akan kembali. Mila duduk di depannya, tangannya gemetar. Siapa Badarawuhi? Apa yang terjadi dengan ibu saya? Tanyanya. Mbah Buyut menghela napas panjang. Ia menuangkan secangkir teh panas untuk Mila dan mulai bercerita. Dulu, ibumu datang ke desa ini, sama sepertimu, untuk menari. Ibumu adalah seorang penari yang sangat berbakat, kecantikannya memukau setiap orang. Tetapi, Badarawuhi juga melihatnya. Badarawuhi adalah penguasa roh di desa ini. Dia adalah penari yang dikutuk, selamanya terikat dengan alam gaib. Dia mengincar penari-penari berbakat untuk dijadikan tumbal, atau dawuh, untuk menari bersamanya di alamnya. Mbah Buyut menjelaskan bahwa Badarawuhi membutuhkan tumbal-tumbal ini untuk mempertahankan kekuatannya dan untuk menari selamanya. Ritualnya adalah dengan menari bersama calon tumbalnya. Tumbal itu akan menjadi penari, dawuh, yang akan menari bersamanya selamanya. Gelang yang dibawa Mila adalah bagian dari ritual itu. Ibumu seharusnya menjadi tumbal berikutnya. Dia melakukan perjanjian dengan Badarawuhi, tetapi ia melarikan diri sebelum tumbal itu diserahkan. Gelang itu adalah tumbal yang belum diserahkan. Dengan melarikan diri, ibumu memutus perjanjian itu. Tetapi, Badarawuhi tidak pernah melupakannya, kata Mbah Buyut. Mila menatap gelang di tangannya, yang kini terasa berat dan dingin. Gelang itu bukan lagi hanya perhiasan. Gelang itu adalah beban, sebuah kutukan yang diwariskan dari ibunya. Mbah Buyut melanjutkan. Badarawuhi tidak bisa mengklaim ibu karena perjanjiannya tidak pernah diselesaikan. Tetapi, kutukan itu tidak pernah hilang. Kutukan itu melekat pada gelang ini, menunggunya kembali ke desa ini, kembali ke tempat asalnya. Dan sekarang, kau yang membawanya. Mila merasa ngeri. Ia telah membawa kembali kutukan yang ibunya coba lari darinya. Malam harinya, Mila kembali ke rumah Pak Kerta. Ia tidak bisa tidur. Suara gamelan terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya, seolah-olah dimainkan di halaman depan. Mila melihat ke jendela, dan ia melihat bayangan hitam yang menari dengan anggun di bawah sinar bulan. Bayangan itu menari dengan gerakan yang tidak bisa dilakukan manusia. Bayangan itu menari dengan marah dan penuh dendam. Bayangan itu adalah Badarawuhi. Badarawuhi menari di luar kamarnya, seolah menunggunya untuk keluar. Mila mendengar suara yang berbisik di kepalanya, kembalikan apa yang menjadi milikku.
Suara itu berasal dari gelang di tangannya. Gelang itu bergetar, dan ukiran penari di atasnya tampak bergerak, seolah-olah ia menari. Mila ketakutan. Ia menutup matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi saat ia membukanya, bayangan Badarawuhi tidak hilang. Ia melihatnya di dinding, di lantai, di cermin. Di mana-mana. Badarawuhi mengelilingi dirinya. Suara gamelan semakin keras, dan kini Mila bisa merasakan lantai bergetar seiring dengan hentakan kaki penari itu. Mila menyadari bahwa teror ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Ia telah membangkitkan apa yang seharusnya tertidur. Ia telah membawa kembali warisan yang tidak diinginkan. Ia melihat wajah Badarawuhi, yang kini tampak jelas, sebuah topeng perak yang dingin dengan mata yang bersinar merah. Badarawuhi menjulurkan tangannya, dan Mila merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke arah jendela. Badarawuhi memanggilnya, "Dawuh." Mila berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia sendirian, berhadapan dengan Badarawuhi, dan ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah membangunkan sang penari, dan kini, sang penari ingin menari bersamanya. Ketika Mila membuka matanya lagi, langit sudah berwarna abu-abu, fajar mulai menyingsing. Badarawuhi tidak lagi ada di hadapannya, gamelan telah berhenti, dan para dawuh telah lenyap. Ia masih tergeletak di tanah, di depan petilasan keramat, tubuhnya terasa beku, kaku, dan dingin. Punggungnya terasa nyeri, dan kepalanya berdenyut. Gelang di tangannya tidak lagi membara, tetapi terasa sedingin es. Rasanya seperti ia baru saja keluar dari mimpi buruk yang panjang, tetapi luka-luka di tubuhnya dan rasa dingin yang menjalar di jiwanya adalah bukti nyata bahwa itu bukan mimpi. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya tidak mau merespons. Tangannya, kakinya, semuanya terasa mati rasa. Ia hanya bisa tergeletak di tanah, memandang ke langit yang perlahan-lahan berubah warna. Suara-suara di dalam kepalanya, suara bisikan dan tawa Badarawuhi, masih ada. Suara itu berulang-ulang, seolah-olah telah menjadi bagian dari dirinya. Kau akan menari untukku, seumur hidupmu. Ia tergeletak di sana selama berjam-jam, tak berdaya. Sampai akhirnya, ia melihat Mbah Buyut berjalan ke arahnya. Wanita tua itu tidak terlihat terkejut. Seolah-olah ia sudah tahu apa yang terjadi. Ia membantu Mila untuk bangun, tangannya lembut tetapi kuat. Mila tidak bisa bicara, ia hanya bisa menatap Mbah Buyut dengan mata yang kosong. Kau menolak Badarawuhi, kata Mbah Buyut, bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai pernyataan. Aku tahu kau bodoh. Tetapi kau memiliki keberanian yang tidak dimiliki ibumu. Mbah Buyut membimbing Mila kembali ke rumahnya. Ia membaringkan Mila di tempat tidur dan memberikan ramuan herbal yang pahit. Ramuan itu tidak menyembuhkan tubuhnya, tetapi ia bisa merasakan panasnya menjalar ke seluruh tubuhnya, mengusir rasa dingin yang datang dari Badarawuhi. Mila menghabiskan hari-hari berikutnya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Ia melihat Mbah Buyut merawatnya, tetapi ia juga melihat Badarawuhi di setiap sudut ruangan. Kadang-kadang, ia akan melihat Badarawuhi menari di depannya, dengan gerakan yang lebih anggun, lebih menggoda, seolah-olah ia mencoba untuk merayunya, bukan untuk menakutinya. Kau adalah penari yang hebat, bisik Badarawuhi di dalam kepalanya. Menarilah bersamaku. Kita akan abadi. Namun, Mila selalu menolak. Ia tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Ia tidak mau menjadi dawuh. Dan penolakan itu semakin menguatkan jiwanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya, tetapi ia bisa mengubahnya. Ia tidak bisa mengakhiri kutukan Badarawuhi, tetapi ia bisa menghentikan Badarawuhi mengklaim dawuh baru. Setelah beberapa minggu, Mila mulai bisa berbicara dan bergerak lagi. Hal pertama yang ia katakan kepada Mbah Buyut adalah, aku tidak bisa kembali ke rumah. Kutukan itu akan mengikutiku. Aku harus mengakhirinya di sini. Mbah Buyut menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa mengakhirinya. Badarawuhi terlalu kuat. Dia ada di sini, di setiap jengkal tanah desa ini. Dia adalah penguasa, dan kita hanyalah tamu di kerajaannya. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Mila, suaranya putus asa.
Apakah aku hanya harus menunggu sampai ia datang dan mengambilku? Mbah Buyut menghela napas panjang. Ia menatap Mila dengan tatapan penuh simpati. Ada satu cara. Tetapi itu sangat berbahaya. Dan itu tidak akan mengakhiri kutukan itu, hanya memindahkannya. Mila tahu apa yang Mbah Buyut maksudkan. Gelang itu. Aku harus mengorbankan gelang ini, katanya. Mbah Buyut mengangguk. Ya. Gelang itu bukan hanya tumbal, itu adalah penampung kutukan ibumu. Jika kau mengembalikannya dengan sukarela, Badara Wuhi akan mengklaimnya, dan ia akan berhenti mengincarmu. Tetapi dia akan terus mencari dawuh baru. Mila menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ibuku melarikan diri untuk melindungiku. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menjadi korban. Ada cara lain. Aku akan mengorbankan gelang ini, tetapi bukan sebagai tumbal. Aku akan menggunakannya untuk menjebak kutukan itu, untuk mengikatnya pada gelang ini selamanya. Mbah Buyut menatap Mila dengan kagum dan khawatir. Itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada yang pernah mencoba melawan Badara Wuhi. Bahkan ibumu hanya melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menjadi yang pertama, kata Mila. Tatapannya kini dipenuhi dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dan desa penari dari kutukan yang mengerikan ini. Malam itu, mereka kembali ke petilasan keramat. Bulan purnama bersinar terang, dan suara gamelan terdengar lagi, tetapi kali ini, Mila tidak takut. Ia tidak membawa apa-apa selain gelang di tangannya, yang kini terasa hangat. Mbah Buyut memberikan Mila sebuah keris kecil yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Gunakan ini untuk mengukir namamu di gelang. Ini akan menjadi perjanjianmu dengannya. Ini akan menjadi sumpahmu. Mila berdiri di tengah petilasan, di bawah pohon beringin yang sangat tua. Ia meletakkan gelang itu di atas sebuah batu besar yang datar. Ia mengambil keris itu, dan dengan tangan yang gemetar, ia mengukir nama Mila di gelang itu. Saat ukiran itu selesai, gelang itu bersinar dengan cahaya perak yang teram, dan nama Mila tampak seperti api yang menyala-nyala. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin. Badara Wuhi muncul dari dalam pohon beringin, wajahnya penuh amarah. Bodoh! Kau pikir kau bisa mengendalikan takdirku? Kau pikir kau bisa melarikan diri? Aku tidak akan lari. Aku datang untuk mengakhiri apa yang ibuku tinggalkan, kata Mila, suaranya penuh tekad. Tidak ada yang bisa mengakhirinya, desis Badara Wuhi. Aku akan menjadi dawuh terakhirmu, kata Mila. Badara Wuhi tertawa, tawa yang menusuk tulang. Aku akan menyerahkan gelang ini sebagai tumbal terakhir. Tetapi sebagai gantinya, kau harus berjanji, kau tidak akan pernah mengincar dawuh lain. Jika kau melanggar perjanjian ini, gelang ini akan menjadi penjaramu. Badara Wuhi terdiam. Matanya yang merah menatap Mila, seolah-olah ia sedang membaca setiap pikiran di kepala Mila. Badara Wuhi kemudian tersenyum, senyum yang mengerikan. Perjanjian itu tidak akan berhasil. Kutukan ini adalah bagian dari takdirku. Kau tidak bisa mengakhirinya. Mila tahu bahwa Badara Wuhi benar. Ia tidak bisa mengakhiri kutukan itu. Tetapi ia harus mencoba. Ia meletakkan tangannya di atas gelang itu, dan dengan semua kekuatan yang ia miliki, ia mencoba untuk menjebak kutukan itu di dalam gelang. Badara Wuhi mulai menari, tarian yang penuh dengan kekuatan dan kemarahan. Ia mencoba untuk melawan Mila. Mila bisa merasakan jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya, tetapi ia melawan dengan sekuat tenaga. Ia memejamkan mata dan memikirkan ibunya, memikirkan semua penari yang telah menjadi tumbal, semua jiwa yang telah terjebak. Ia harus mengakhiri siklus ini. Ia harus menang. Cahaya perak dari gelang itu semakin teram, berkedip-kedip, seolah-olah melawan kekuatan Badara Wuhi. Akhirnya, cahaya itu menjadi sangat terang, dan ia bisa mendengar suara teriakan dari Badara Wuhi, teriakan yang penuh amarah. Badara Wuhi menari dengan marah, tetapi gerakannya semakin lemah. Ia tidak bisa lagi melawan kekuatan Mila. Kau menang, desis Badara Wuhi, suaranya penuh dendam. Tetapi kau tidak akan bisa mengakhirinya. Badara Wuhi menjulurkan tangannya,
dan Mila merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah gelang itu. Badarawuhi menari, tarian yang ia gunakan untuk mengutuk orang. Badarawuhi menginfusikan esensinya ke dalam gelang itu, mengubahnya dari gelang yang indah menjadi gelang yang gelap dan mengerikan. Badarawuhi tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Gelang ini kini memiliki warisanku. Ia akan menjadi bagian dariku. Dan ia akan mengincar, dawuh, baru, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia akan menungguku, dan aku akan kembali. Badarawuhi kemudian menghilang, dan Mila jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar dan lelah. Ia tidak bisa bergerak. Ia telah menang, tetapi ia juga telah kalah. Ia berhasil menjebak kutukan itu di dalam gelang, tetapi kutukan itu kini telah berubah, menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Gelang itu kini adalah bom waktu. Mila berhasil melarikan diri dari desa, membawa gelang itu bersamanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Ia tidak bisa memberikan gelang itu kepada siapapun. Ia tahu bahwa ia harus menjaganya, dan ia harus memastikan bahwa tidak ada yang akan menjadi korban berikutnya. Mila menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang pengembara, membawa gelang itu bersamanya. Gelang itu adalah pengingat akan kesalahannya, dan janji yang harus ia jaga. Ia tidak pernah kembali ke desa penari. Hingga 25 tahun kemudian, sebuah tragedi lain terjadi. Kisah Mila telah menjadi legenda yang terlupakan. Gelang itu, yang seharusnya menjadi penjara bagi Badarawuhi, telah diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, sampai akhirnya jatuh ke tangan seorang gadis bernama Widya, cucu Mila. Dan kutukan itu kembali, menunggu untuk mengklaim, dawuh, yang baru. Tahun 1980. Dunia telah berubah. Pakaian, musik, dan cara berpikir, semuanya bergerak ke arah yang lebih modern, lebih pragmatis. Kisah-kisah kuno dan tahayul perlahan-lahan memudar, dianggap sebagai dongeng usang yang hanya diceritakan di pedesaan. Disinilah Widya, seorang mahasiswi antropologi yang cerdas dan skeptis, muncul. Ia adalah cucu Mila, yang kini berusia 20 tahun. Sejak kecil, ia selalu mendengar cerita aneh dari neneknya tentang sebuah desa terpencil dan sebuah gelang yang membawa kutukan. Mila, yang selalu tampak gelisah, tidak pernah memberitahu Widya di mana desa itu berada, ia hanya selalu memeluk gelang yang ia kenakan di pergelangan tangannya. Gelang ini adalah penjara, bisik Mila kepadanya, dan kau harus memastikan penjara ini tidak pernah terbuka. Setelah Mila meninggal, Widya menemukan gelang itu di antara barang-barang peninggalan neneknya. Gelang itu terlihat antik dan indah, tetapi ada sesuatu yang dingin dan berat di dalamnya. Ukiran penari di atasnya tampak bergerak, seolah-olah penari itu sedang menari di dalam logam. Widya tidak percaya pada tahayul, dan ia menganggap cerita neneknya sebagai imajinasi masa tua. Namun, ia tidak bisa mengabaikan catatan-catatan rahasia yang ia temukan di dalam laci neneknya, catatan yang menyebutkan nama, desa penari, dan Badarawuhi, berulang kali. Rasa ingin tahu ilmiahnya, ditambah dengan sedikit dorongan emosional untuk memahami neneknya, akhirnya membawanya ke desa terpencil itu. Widya tiba di desa penari dengan bus yang jauh lebih modern daripada yang dinaiki neneknya 25 tahun lalu. Desa itu tampak damai, lebih maju dari yang ia bayangkan. Ada beberapa toko kecil, dan anak-anak bermain dengan gembira di jalanan. Ia disambut oleh seorang pria paruh baya yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Kerta Muda, putra kepala desa yang pernah bertemu neneknya. "Selamat datang, Nak," kata Pak Kerta Muda, suaranya ramah tetapi matanya waspada. "Aku tahu kau adalah cucu dari wanita itu. Ayahku selalu menceritakan kisahnya. Ia selalu berkata, suatu hari, kutukan itu akan kembali." Widya menyewa sebuah kamar di rumah Pak Kerta Muda. Ia menjelaskan tujuannya, ia datang untuk meneliti budaya dan tradisi desa. Ia tidak menyebutkan gelang atau neneknya. Ia ingin mengamati, tidak mengundang masalah. Namun, ia tidak bisa mengabaikan keanehan yang mulai terjadi. Di malam hari, ia mendengar suara gamelan yang samar-samar, suara yang tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa di dalam jiwanya. Suara itu begitu jelas, seolah-olah dimainkan di samping kamarnya, dan Widya bisa merasakan getaran dari setiap nada.
Ia bertanya kepada Pak Kerta Muda tentang suara itu. Pak Kerta Muda hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya suara angin, Nak." Mila tidak percaya, dan Widya juga tidak. Suara itu terlalu nyata untuk menjadi suara angin. Rasa penasaran Widya semakin besar, dan ia mulai mencari Mbah Buyut. Ia menemukan Mbah Buyut, yang kini sudah sangat tua, di teras rumahnya, menenun kain. Mbah Buyut menatap Widya dengan mata yang tajam dan tahu. "Kau membawa gelang itu," katanya. "Aku sudah menunggumu." Widya terkejut. Bagaimana Mbah Buyut bisa tahu? "Nenekku," ia bilang, "gelang ini adalah penjara." Mbah Buyut menghela napas panjang. "Nenekmu bodoh. Dia pikir ia bisa menjebak Badarawuhi. Tetapi ia malah mengikatnya pada gelang itu. Sekarang, Badarawuhi tidak akan mengklaim dawuh baru, tetapi ia akan menunggu sampai sang pengikat yang baru datang. Kau, Widya. Kau adalah sang pengikat yang baru." Widya merasa ngeri. Ia telah membawa kembali kutukan itu. Gelang itu bukan lagi sebuah perhiasan. Gelang itu adalah bom waktu. Malam harinya, suara gamelan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Widya melihat ke jendela, dan ia melihat bayangan hitam, bukan penari, tetapi sebuah entitas yang jauh lebih menakutkan, dengan ekor ular yang besar dan bersisik. Itu adalah Badarawuhi, tetapi ia tidak menari. Ia hanya berdiri, menunggu. Widya merasakan gelang di tangannya bergetar, dan ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. "Penjara itu terbuka," bisik Badarawuhi di kepalanya. "Dan kini, aku akan bebas." Widya tidak bisa bergerak. Ia merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, tertarik ke arah jendela. Badarawuhi tidak lagi menginginkan tumbal, ia menginginkan tubuhnya. Ia menginginkan Widya untuk menjadi wadah barunya. Widya jatuh ke lututnya, tidak bisa melawan. Ia merasakan dirinya terangkat dari tanah, tertarik ke arah Badarawuhi. Tawa Badarawuhi semakin keras, dan kini Widya bisa melihat api merah di matanya. "Menarilah bersamaku," bisik Badarawuhi. "Atau berikan tubuhmu padaku. Kedua-duanya adalah milikku." Widya berteriak, ia berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia sendirian, berhadapan dengan Badarawuhi, dan ia tahu, ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah membangunkan sang pengikat, dan kini, sang pengikat ingin memilikinya. Widya menutup matanya. Ia tidak ingin melihat. Ia tidak ingin menjadi tumbal. Ia tidak ingin menari selamanya. Ia menjerit. Ia menjerit dengan semua kekuatan yang ia miliki, tidak peduli seberapa sia-sia itu. Ia menjerit, "Tidak. Aku tidak akan memberikan ini padamu." Tiba-tiba, tarikan itu berhenti. Gamelan berhenti. Suasana menjadi hening. Widya membuka matanya, dan Badarawuhi berdiri di depannya, menatapnya dengan mata merah yang penuh kebencian. "Kau menolakku," kata Badarawuhi, suaranya bergetar. "Tetapi kau tidak akan bisa lari. Gelang itu adalah ikatan kita. Jika aku tidak bisa memilikimu, aku akan menghancurkanmu." Badarawuhi menjulurkan tangannya dan menyentuh dahi Widya. Widya merasakan sensasi dingin dan nyeri yang luar biasa. Kutukan Badarawuhi terasa seperti es yang membekukan darahnya. Badarawuhi tersenyum, senyum yang mengerikan. "Ini hanya permulaan. Aku akan membuatmu menari, seumur hidupmu," bisik Badarawuhi. Widya jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar dan kaku, matanya tetap terbuka, melihat ke langit malam yang gelap. Ia telah menolak, tetapi ia telah kehilangan pertarungan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa lari. Widya terbangun di pagi hari, tubuhnya kaku dan dingin, tergeletak di lantai kamar tidurnya. Bau tanah basah dan daun kering masih menempel di bajunya, sisa dari perjalanannya ke petilasan. Gelang di pergelangan tangannya terasa membeku, seolah-olah terbuat dari es. Ia mencoba melepaskannya, tetapi gelang itu menempel erat pada kulitnya, ukiran penari di atasnya terasa seperti sebuah tato yang tidak bisa dihapus. Ada sensasi nyeri yang menusuk setiap kali ia mencoba menggerakkan pergelangan tangannya. Ia bangkit, kakinya masih gemetar, dan berjalan ke cermin. Ia melihat pantulan wajahnya, pucat dan lelah. Tetapi di samping pantulan dirinya, ia melihat sebuah bayangan yang buram,
bayangan seorang penari dengan topeng porselen yang dingin dan mata yang bersinar merah. Badarawuhi. Ia tidak lagi hanya muncul di malam hari. Ia kini ada di setiap saat, di setiap sudut pandang. Di cermin, di jendela, di genangan air, bahkan di dalam pantulan sendok. Badarawuhi tidak berbicara, ia hanya menatap, matanya penuh dengan kebencian dan kemenangan. Suara gamelan yang samar-samar, yang dulu hanya terdengar di malam hari, kini adalah suara latar yang konstan dalam hidupnya. Suara itu begitu konstan, begitu menakutkan, sehingga ia tidak bisa lagi membedakan antara suara nyata dan suara di kepalanya. Kehidupan Widya di desa penari berubah menjadi mimpi buruk. Ia mencoba untuk berinteraksi dengan penduduk desa, tetapi mereka seolah-olah bisa melihat kutukan yang melekat padanya. Mereka memandangnya dengan tatapan kasihan dan ketakutan. Pak Kerta muda, yang dulu ramah, kini mencoba menghindarinya. Ia tahu bahwa kutukan itu, yang dulu diikat oleh neneknya, kini telah menular ke dirinya. 3 hari berlalu, dan kutukan itu semakin kuat. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di jalan setapak, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Menari. Suara itu begitu dekat, seolah-olah seseorang berbisik tepat di sampingnya. Widya mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, menuntutnya. Menarilah untukku, menarilah untukku. Tiba-tiba, tanpa bisa ia kendalikan, kakinya mulai bergerak. Tubuhnya mulai menari, gerakan-gerakan yang luas dan anggun, tetapi juga menakutkan, seolah-olah itu bukan tarian manusia. Ia berputar, tangannya melambai-lambai di udara, pinggulnya bergerak dengan irama yang mengerikan. Penduduk desa yang melihatnya berhenti, mata mereka terbelalak ketakutan. Mereka melihat seorang gadis muda yang cerdas, yang datang dari kota, kini menari seperti dawuh yang terkutuk. Widya mencoba untuk menghentikan dirinya, tetapi ia tidak bisa. Itu adalah kutukan Badarawuhi. Ia tidak ingin memilikinya, ia ingin membuatnya menari seumur hidupnya. Ia adalah boneka Badarawuhi, dan ia hanya bisa menari, menari, dan menari. Ia jatuh ke tanah, air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa lari dari takdir ini. Ia tidak bisa bersembunyi. Tawa Badarawuhi kini terdengar jelas di dalam kepalanya, tawa yang penuh kemenangan dan kepuasan. Widya tahu, ia harus kembali ke Mbah Buyut. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri ini. Ia pergi ke rumah Mbah Buyut, dan wanita tua itu menyambutnya dengan tatapan penuh simpati. Mbah Buyut tidak mengatakan apa-apa, ia hanya membiarkan Widya menangis di depannya. Setelah Widya tenang, Mbah Buyut berkata, "Aku sudah tahu ini akan terjadi." Badarawuhi tidak lagi menginginkan tumbal. Ia menginginkan pembalasan. Ia menginginkanmu untuk menjadi dawuh yang abadi, dawuh yang menari untuknya selamanya, tanpa pernah menjadi miliknya. Ini adalah kutukan yang jauh lebih mengerikan daripada menjadi tumbal. Widya menatap Mbah Buyut, "Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa menari untuknya selamanya." Mbah Buyut menggelengkan kepalanya. "Kau tidak bisa mengakhiri kutukan itu. Gelang itu adalah penampung kutukannya. Jika kau melepaskannya, ia akan mengincar orang lain. Jika kau menghancurkannya, ia akan bebas dan akan mengklaim semua dawuh yang ada di desa ini." "Lalu, apa solusinya?" tanya Widya. Mbah Buyut menatap Widya dengan mata yang dalam. "Kau tidak bisa melawannya, tetapi kau bisa menguasainya. Kau harus menguasai tarian itu. Kau harus menguasai gamelan itu. Kau harus menguasai kutukan itu. Dengan menguasainya, kau akan memegang kendali. Kau akan menjadi tuan dari kutukan itu, bukan budaknya." Mbah Buyut membawa Widya ke sebuah tempat tersembunyi, sebuah gua di dalam hutan. Di dalam gua itu, ada sebuah panggung batu yang datar. Itu adalah tempat di mana para penari di desa penari berlatih. Di sana, Mbah Buyut mulai mengajari Widya tentang tarian. Ini bukan tarian biasa. Ini adalah tarian terkutuk. Setiap gerakan adalah perlawanan, setiap langkah adalah deklarasi. Mbah Buyut mengajarkan Widya cara untuk memusatkan pikirannya, untuk mengabaikan suara gamelan yang memekakan telinga, dan untuk menari dengan penuh kesadaran. Awalnya, itu adalah sebuah perjuangan.
Setiap kali ia mencoba menari, Badara Wuhi akan muncul di belakangnya, menari bersamanya, mencoba untuk mengambil alih. Widya akan jatuh, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Badara Wuhi akan tertawa, tawa yang penuh kemenangan. Kau hanyalah boneka, bisik Badara Wuhi di dalam kepalanya. Kau hanyalah dawuh. Tetapi, Widya tidak menyerah. Ia terus berlatih, hari demi hari, minggu demi minggu. Ia mengamati gerakan Badara Wuhi, mencoba meniru setiap detailnya, setiap kelenturan jarinya, setiap putaran tubuhnya. Ia belajar untuk memisahkan dirinya dari tarian itu, untuk mengamati dirinya dari luar, seolah-olah ia adalah penonton, bukan penari. Pelan-pelan, ia mulai berhasil. Ia mulai bisa mengontrol gerakannya, ia mulai bisa menari tanpa jatuh, tanpa gemetar. Ia mulai bisa menari dengan penuh kesadaran, tanpa dipengaruhi oleh Badara Wuhi. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar teram, Widya dan Mbah Buyut kembali ke petilasan keramat. Widya berdiri di tengah petilasan, di bawah pohon beringin yang sangat tua. Ia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan matanya, dan mulai menari. Ia tidak menunggu gamelan itu datang. Ia mulai menari dengan iramanya sendiri. Gerakannya adalah gerakan Badara Wuhi, tetapi jiwanya adalah jiwanya sendiri. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar. Suara itu berasal dari dalam pohon beringin, dan Badara Wuhi muncul dari dalam pohon, wajahnya penuh amarah. Badara Wuhi mulai menari, tarian yang penuh kekuatan dan kemarahan, mencoba untuk mengganggu Widya. Tetapi Widya tidak terpengaruh. Ia terus menari, matanya tetap tertutup, fokus pada irama di dalam jiwanya. Badara Wuhi menjulurkan tangannya, dan mencoba untuk mengambil alih Widya, tetapi gelang di pergelangan tangan Widya bersinar dengan cahaya yang terang. Cahaya itu tidak hanya melawan Badara Wuhi, tetapi juga memancarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan Widya, kekuatan yang ia dapatkan dari menguasai tarian itu. Badara Wuhi menari dengan marah, tetapi ia tidak bisa mengendalikan Widya. Ia tidak bisa mengambil alih. Akhirnya, gamelan itu berhenti. Badara Wuhi berhenti menari. Ia menatap Widya dengan mata yang penuh kebencian, tetapi juga dengan sedikit rasa takut. Ia telah menemukan lawannya. Badara Wuhi kemudian menghilang, dan Widya jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar dan lelah. Tetapi kali ini, ia tidak gemetar karena ketakutan. Ia gemetar karena kelelahan dan kemenangan. Mbah Buyut mendekatinya dan membantu Widya untuk bangun. Mbah Buyut tersenyum. Kau berhasil, katanya. Kau tidak bisa mengakhiri kutukan itu, tetapi kau telah menguasainya. Kau adalah sang pengikat yang baru. Widya menatap Mbah Buyut. Apa maksud nenek? Aku tidak mengerti. Mbah Buyut menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa kutukan Badara Wuhi tidak bisa diakhiri. Badara Wuhi ingin bebas dari gelang itu, dan ia akan mengincar, dawuh, baru, generasi demi generasi, sampai ia menemukan, pengikat, yang cukup kuat untuk menampung seluruh kekuatannya. Gelang itu bukan hanya penampung kutukannya, kata Mbah Buyut. Itu juga adalah penampung kekuatannya. Jika kau bisa menguasai tarian itu, kau bisa menguasai kekuatannya. Dan jika kau bisa menguasai kekuatannya, kau bisa menjadi penjaga dari kutukan itu. Widya menyadari bahwa ia tidak hanya menjadi korban, ia adalah kunci. Ia adalah kunci untuk mengakhiri siklus ini, atau menjadi bagian dari siklus ini. Ia harus memilih. Kemenangan Widya di petilasan keramat terasa hambar. Ia tidak merasakan euforia, melainkan kelelahan yang luar biasa, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Ia terbaring di tanah yang dingin, napasnya tersengal-sengal, sementara Mbah Buyut membantunya untuk bangkit. Langit malam yang tadinya diterangi bulan purnama kini kembali gelap, dan suara gamelan yang mencekam telah digantikan oleh hening yang mencekam. Widya menatap gelang di pergelangan tangannya. Gelang perak itu tidak lagi memancarkan cahaya, tetapi terasa lebih berat, seolah-olah bukan lagi perhiasan, melainkan sebuah rantai yang mengikatnya. Kau berhasil, bisik Mbah Buyut, suaranya dipenuhi rasa takjub. Kau telah menguasai tarian itu. Kau telah menjadi penjaga. Kata-kata Mbah Buyut terasa begitu asing di telinga Widya. Ia tidak merasa seperti penjaga.
Ia merasa seperti seorang tawanan yang baru saja memenangkan pertarungan, hanya untuk menyadari bahwa penjara lamanya telah digantikan oleh penjara yang baru. Ia kini adalah pengikat dari kutukan itu. Gelang itu adalah sebuah wadah, dan ia adalah kuncinya. Jika ia melepaskan gelang itu, ia tahu Badara Wuhi akan kembali. Jika ia menghancurkannya, ia akan membebaskan entitas jahat itu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Widya menghabiskan beberapa hari berikutnya di rumah Mbah Buyut, memulihkan diri. Mbah Buyut merawatnya dengan ramuan-ramuan herbal, dan ia mulai merasakan kekuatannya kembali. Namun, ia juga merasakan perubahan yang mendalam di dalam dirinya. Ia bisa merasakan keberadaan Badara Wuhi, sebuah sensasi dingin yang selalu menempel pada dirinya, seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Kadang-kadang, ketika ia memejamkan mata, ia melihat Badara Wuhi menari, tarian yang sama yang ia lihat di petilasan. Namun, kali ini, tarian itu tidak membuatnya takut. Ia hanya mengamati, seolah-olah ia sedang melihat sebuah film yang menakutkan, tetapi ia tahu bahwa ia adalah sutradaranya. Ia kini memegang kendali. Mbah Buyut mulai mengajarkan Widya lebih banyak tentang Badara Wuhi. Ia bukanlah entitas jahat, kata Mbah Buyut suatu malam, saat mereka duduk di teras, memandang ke langit malam yang gelap. Ia adalah entitas yang kesepian. Ia dikutuk untuk menari selamanya, dan ia mencari, Dawuh, untuk menari bersamanya. Tetapi ia tidak pernah menemukan, Dawuh, yang bisa menari sepertinya, Dawuh, yang memiliki jiwa penari yang sejati. Mereka semua hanya menari untuknya. Kau, Widya, kau menari untuk dirimu sendiri. Widya terdiam. Ia tidak pernah berpikir tentang Badara Wuhi dengan cara seperti itu. Ia selalu melihatnya sebagai entitas jahat yang ingin menghancurkannya. Tapi kata-kata Mbah Buyut membuka matanya. Ia menyadari bahwa pertempuran mereka bukanlah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, tetapi pertempuran antara kendali dan kebebasan. Badara Wuhi ingin mengendalikan Widya, tetapi Widya menolak untuk dikendalikan. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Widya, suaranya penuh rasa putus asa. Aku tidak bisa kembali ke kehidupanku yang lama. Aku tidak bisa melepaskan gelang ini. Aku terkunci di sini, di desa ini, di antara takdirku dan takdirnya. Mbah Buyut menatapnya dengan lembut. Takdirmu bukanlah sebuah penjara, Widya. Takdirmu adalah sebuah pilihan. Kau bisa memilih untuk menjadi tawanan, atau kau bisa memilih untuk menjadi penjaga. Desa ini membutuhkanmu. Kutukan Badara Wuhi tidak hanya mempengaruhi Dawuh. Ia mempengaruhi desa ini. Badara Wuhi adalah sebuah kekuatan yang menyeimbangkan alam gaib dan alam manusia. Selama ia dikurung, ia tidak bisa melakukan tugasnya. Dan desa ini akan menderita. Kata-kata Mbah Buyut mengejutkan Widya. Ia menoleh ke desa yang tampak damai, tetapi ia bisa melihat ada sesuatu yang salah. Ia melihat para petani yang mengeluh tentang panen yang gagal, ibu-ibu yang mengkhawatirkan anak-anak mereka yang sakit, dan udara yang terasa berat, seolah-olah tertutup oleh kabut yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa kemenangan pribadinya telah membawa penderitaan bagi orang lain. Ia telah mengurung Badara Wuhi, tetapi ia juga telah mengacaukan keseimbangan alam. Apa yang harus kulakukan? Tanya Widya, suaranya gemetar. Ada satu cara, kata Mbah Buyut, tetapi itu sangat berbahaya. Dan kau harus menjadi penari yang lebih hebat dari Badara Wuhi. Mbah Buyut menjelaskan tentang tarian puncak. Sebuah ritual yang sangat kuno, yang hanya dilakukan sekali dalam beberapa dekade, ketika keseimbangan alam gaib dan alam manusia menjadi sangat rapuh. Ritual ini membutuhkan seorang penari, seorang pengikat, yang kuat, untuk menari di petilasan keramat, di bawah bulan purnama, untuk menyeimbangkan kembali alam gaib. Tarian puncak, bukanlah sebuah tarian untuk melawan Badara Wuhi, tetapi sebuah tarian untuk bersatu dengannya. Kau harus menari dengan Badara Wuhi, kata Mbah Buyut. Kau harus membiarkannya mengambil alih tubuhmu. Tetapi di saat yang sama, kau harus tetap memegang kendali atas jiwamu. Kau harus menjadi Dawuh yang ia inginkan, tetapi bukan Dawuh yang ia kuasai. Widya merasa ngeri. Membiarkan Badara Wuhi mengambil alih tubuhnya? Itu adalah ketakutan terbesarnya.
Tetapi ia tahu, tidak ada pilihan lain. Ia harus melakukan ini untuk memulihkan keseimbangan di desa, untuk membebaskan penduduk desa dari penderitaan. Ia adalah satu-satunya harapan mereka. Widya mulai berlatih dengan Mbah Buyut setiap hari. Ia tidak hanya berlatih tarian, tetapi juga berlatih meditasi, memusatkan pikirannya, dan mengendalikan emosinya. Ia harus menjadi seperti air, yang bisa mengalir kemana-mana, tetapi tetap mempertahankan bentuknya. Ia harus bisa menyatu dengan Badara Wuhi, tetapi tidak membiarkan Badara Wuhi mengambil alih dirinya. Ia belajar untuk memisahkan jiwanya dari tubuhnya, untuk mengamati tubuhnya menari tanpa kendali, seolah-olah itu adalah boneka yang menari di tali tak terlihat. Ini adalah latihan yang sangat sulit dan sangat menakutkan, tetapi ia terus melakukannya, setiap hari, tanpa lelah. Penduduk desa, yang awalnya skeptis dan ketakutan, mulai melihat perubahan dalam diri Widya. Mereka melihatnya berlatih setiap hari, dengan tekad yang kuat, dan mereka mulai percaya. Mereka melihatnya sebagai harapan, sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Mereka mulai membawakan makanan, membantu Mbah Buyut, dan memberikan doa-doa mereka untuk keberhasilan Widya. Mereka tahu, ini adalah pertarungan terakhir mereka. Tarian itu adalah tarian yang sangat rumit, dengan gerakan yang luas, yang membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa, dan juga ketenangan mental yang luar biasa. Widya belajar untuk menari seperti ular, meliuk-liuk di udara, memutar, dan melompat. Ia harus bisa melakukan semua gerakan itu tanpa berpikir, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Di puncak tarian, kata Mbah Buyut suatu malam, kau akan merasakan sensasi yang luar biasa. Kau akan merasakan kekuatan Badara Wuhi mengalir ke dalam dirimu. Itu adalah saat kau harus memegang kendali. Itu adalah saat kau harus menunjukkan kepadanya bahwa kau adalah tuan, bukan budak. Dan di saat itu, gelang itu akan bersinar. Ia akan menjadi sebuah mahkota yang mengikat kekuatanmu dan kekuatannya. Hari H tiba. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, dan langit tampak sangat cerah, seolah-olah alam semesta sedang menonton. Seluruh penduduk desa berkumpul di alun-alun, berdoa, dan memberikan dukungan mereka. Mbah Buyut dan Widya berjalan ke petilasan. Udara terasa dingin dan bergetar, dan suara gamelan terdengar lagi, tetapi kali ini, suaranya terasa begitu akrab, seolah-olah menyambut mereka. Widya, mengenakan pakaian penari berwarna merah dan emas yang diberikan Mbah Buyut, berdiri di tengah petilasan. Matanya tertutup, napasnya tenang, dan pikirannya fokus. Gelang di pergelangan tangannya terasa dingin, tetapi ia tahu, ia harus menjadikannya hangat. Ia mulai menari. Gerakannya lembut, anggun, dan penuh dengan kekuatan. Ia menari dengan irama gamelan, tetapi ia mengendalikan irama itu. Ia menari, dan setiap langkahnya terasa seperti sebuah pernyataan. Ia tidak lagi menari karena takut, ia menari karena tekad. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang dingin. Badara Wuhi muncul dari dalam pohon beringin. Kali ini, ia tidak lagi hanya sebuah bayangan. Ia adalah wujud yang luar biasa, dengan wajah yang cantik, mata yang bersinar merah, dan ekor ular yang panjang dan bersisik yang bergerak perlahan di belakangnya. Badara Wuhi tersenyum, senyum yang penuh dengan kepuasan. Kau datang, pengikat. Akhirnya, kau akan menjadi milikku. Badara Wuhi mulai menari. Itu adalah tarian yang berbeda, tarian yang penuh dengan kekuatan dan kemarahan. Ia mencoba untuk mengganggu Widya, mencoba untuk membuatnya kehilangan fokus, tetapi Widya tidak terpengaruh. Ia terus menari, matanya tetap tertutup. Gerakan Widya dan Badara Wuhi menjadi satu. Mereka menari bersama, tetapi mereka tidak menari untuk satu sama lain. Mereka menari untuk sebuah pertempuran. Tarian Widya adalah tarian yang penuh dengan kedamaian, dan tarian Badara Wuhi adalah tarian yang penuh dengan kekacauan. Mereka berputar di sekitar satu sama lain, tangan mereka melambai-lambai, seolah-olah mereka adalah dua kekuatan yang berbeda, yang mencoba untuk menyatu. Gamelan semakin cepat, dan suara itu menjadi sangat keras. Tiba-tiba, Widya merasakan Badara Wuhi masuk ke dalam dirinya. Sensasi itu luar biasa. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, yang dingin dan gelap, yang mencoba mengambil alih tubuhnya.
Ia merasakan setiap ototnya bergerak, setiap uratnya berdenyut. Tetapi, jiwanya tetap tenang. Ia membiarkan Badara Wuhi menari, tetapi ia tidak membiarkan Badara Wuhi menguasainya. Ia adalah tuan, bukan budak. Di puncak tarian, Widya membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang sama dengan Badara Wuhi, sebuah campuran antara cahaya dan kegelapan, antara kebaikan dan kejahatan. Ia menjulurkan tangannya, dan gelang di pergelangan tangannya bersinar dengan cahaya yang sangat terang, cahaya yang meluas ke seluruh desa. Badara Wuhi, yang kini berada di dalam tubuh Widya, mencoba untuk menolak, mencoba untuk keluar, tetapi ia tidak bisa. Gelang itu adalah penjara yang baru, dan Widya adalah sipir barunya. Cahaya itu menyelimuti seluruh desa, mengusir kabut gelap, membersihkan udara, dan mengembalikan kedamaian. Suara gamelan itu berhenti, dan digantikan oleh suara angin yang lembut. Badara Wuhi, yang kini terperangkap di dalam tubuh Widya, tidak lagi melawannya. Ia pasrah, tahu bahwa ia telah menemukan dawuh yang lebih hebat dari dirinya. Widya jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar dan lelah, tetapi ia merasa damai. Ia telah berhasil. Ia telah menyeimbangkan kembali alam gaib, ia telah memulihkan kedamaian di desa. Ia tidak bisa mengakhiri kutukan itu, tetapi ia telah menjadi penjaga dari kutukan itu. Ia adalah pengikat yang baru, dan ia tahu, ia akan selalu menjadi pengikat dari Badara Wuhi. Ia membuka matanya dan melihat Mbah Buyut berdiri di depannya, tersenyum. Penduduk desa, yang menyaksikan semuanya dari jauh, kini berlari ke arahnya, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang gadis yang membawa kutukan, tetapi sebagai seorang pahlawan, seorang pelindung. Widya tersenyum. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupannya yang lama, kehidupannya yang damai. Ia harus tetap di desa ini, ia harus menjadi penjaga dari kutukan ini. Ia telah menerima takdirnya. Ia adalah dawuh, tetapi ia juga adalah pengikat. Kemenangan Widya di petilasan keramat adalah sebuah awal, bukan akhir. Pagi hari setelah tarian puncak, Widya terbangun di rumah Mbah Buyut, merasakan kelegaan yang mendalam, tetapi juga sebuah kekosongan. Badara Wuhi, yang dulu menjadi sumber ketakutan, kini terasa seperti bayangan yang tenang di sudut jiwanya. Gelang di pergelangan tangannya tidak lagi membakar atau terasa dingin. Gelang itu terasa hangat, seolah-olah ia adalah bagian dari tubuhnya, seperti denyut nadi kedua. Gelang itu, yang dulunya adalah sebuah penjara, kini adalah sebuah mahkota, sebuah simbol dari kekuatannya dan bebannya. Widya keluar dari kamar, dan ia melihat Mbah Buyut sudah menunggunya di teras. Mbah Buyut menyambutnya dengan teh hangat dan senyum yang penuh arti. Bagaimana rasanya menjadi penjaga? Tanyanya, suaranya tenang. Widya terdiam, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Aku tidak tahu, katanya, suaranya bergetar. Aku merasa damai, tetapi juga takut. Takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Mbah Buyut mengangguk. Takut itu wajar, nak. Tetapi jangan biarkan rasa takutmu menguasai dirimu. Kau telah menguasai Badara Wuhi, dan kau bisa menguasai rasa takutmu. Kau kini bukan lagi sekadar penari. Kau adalah pelindung. Desa ini membutuhkanmu. Kata-kata Mbah Buyut itu beresonansi di dalam jiwanya. Widya melihat ke desa yang tampak damai, tetapi ia tahu bahwa kedamaian itu hanya ilusi. Ia telah berhasil mengikat Badara Wuhi, tetapi ia belum memulihkan keseimbangan yang telah rusak. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Hari-hari berikutnya, Widya mulai menyadari bahwa keseimbangan yang ia ciptakan sangatlah rapuh. Ia melihat penduduk desa yang masih ragu-ragu, mata mereka penuh dengan kekaguman, tetapi juga penuh dengan ketakutan. Mereka melihatnya sebagai penyelamat, tetapi mereka juga melihatnya sebagai entitas yang menakutkan, yang memiliki kekuatan untuk mengikat roh. Beberapa dari mereka, terutama mereka yang masih memiliki kerabat yang menjadi dawuh, mencoba mendekatinya, memohon agar ia bisa melepaskan kerabat mereka. Suatu sore, seorang wanita tua datang ke rumah Mbah Buyut. Ia adalah ibu dari seorang pemuda yang hilang 25 tahun lalu, yang menjadi dawuh Badara Wuhi.
Apakah kau bisa melepaskan anakku? Tanyanya, suaranya dipenuhi harapan yang menyakitkan. Widya menatapnya dengan kasihan. Ia tahu, ia tidak bisa. Para, Dawuh, adalah bagian dari Badarawuhi. Mereka adalah jiwanya. Aku tidak bisa melepaskan mereka tanpa melepaskan Badarawuhi, jelas Widya. Wanita tua itu menangis, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Widya merasa hatinya hancur. Ia telah memenangkan pertarungan, tetapi ia tidak bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak itu. Malam harinya, Widya duduk sendirian di teras. Ia melihat ke langit malam yang gelap, dan ia bisa merasakan kehadiran Badarawuhi di dalam dirinya. Kau lihat, bisik Badarawuhi di dalam kepalanya, suaranya tidak lagi penuh amarah, tetapi penuh dengan kesedihan. Mereka tidak akan pernah menerimamu. Kau adalah penjaga, tetapi kau juga adalah monster. Kita berdua adalah satu. Kata-kata Badarawuhi itu menyakitkan. Widya menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi pahlawan bagi semua orang. Ia telah membuat sebuah pilihan, dan pilihan itu memiliki konsekuensi. Ia telah mengikat takdirnya dengan takdir Badarawuhi, dan itu berarti ia juga harus menanggung semua penderitaan yang datang dari takdir itu. Widya bangkit dan berjalan ke petilasan keramat. Ia berdiri di tengah-tengah petilasan, di bawah pohon beringin yang sangat tua, dan ia mulai menari. Ini bukan tarian untuk melawan Badarawuhi. Ini adalah tarian untuk bersatu dengannya. Ia menari dengan gerakan yang luas, tangannya melambai-lambai, kakinya bergerak dengan irama yang tenang. Ia tidak menari untuk dirinya sendiri, ia menari untuk para, Dawuh, yang terperangkap. Ia menari untuk Mila, neneknya, yang telah mencoba melarikan diri dari takdir ini. Ia menari untuk semua penari yang telah menjadi korban. Ia menari, dan ia membiarkan jiwanya menyatu dengan tarian itu. Tiba-tiba, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu tidak lagi menari dengan gerakan kaku dan tidak wajar. Mereka menari dengan gerakan yang lembut dan anggun, seolah-olah mereka telah menemukan kedamaian. Bayangan-bayangan itu adalah para, Dawuh, yang terperangkap. Mereka menari bersama Widya, di bawah sinar bulan, di petilasan keramat. Tawa Badarawuhi, yang dulunya menakutkan, kini terdengar seperti suara yang lembut, suara yang penuh dengan kedamaian. Kau membebaskan mereka, bisik Mbah Buyut, yang berdiri di pinggir petilasan, menyaksikan tarian itu. Kau tidak melepaskan mereka, tetapi kau membebaskan mereka. Kau memberikan mereka kedamaian. Widya berhenti menari. Ia merasakan sebuah sensasi yang luar biasa. Ia tidak lagi hanya merasakan kehadiran Badarawuhi di dalam dirinya. Ia merasakan kehadiran semua, Dawuh, yang terperangkap, semua jiwa yang telah menjadi korban. Mereka tidak lagi terperangkap. Mereka telah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Ia adalah wadah mereka, dan ia adalah pelindung mereka. Ia adalah pelindung dari yang terkutuk. Widya kembali ke rumah Mbah Buyut, dan ia mulai melakukan tugasnya sebagai penjaga. Ia tidak lagi hanya menari di malam hari. Ia menari di siang hari, ia menari di teras, ia menari di tengah desa. Ia menari, dan setiap tariannya adalah doa, sebuah persembahan, sebuah ritual untuk menjaga keseimbangan alam gaib dan alam manusia. Penduduk desa, yang dulu takut padanya, kini datang kepadanya. Mereka meminta doa, meminta nasihat, meminta perlindungan. Widya tidak lagi hanya seorang tamu. Ia adalah bagian dari desa itu. Ia adalah penjaga mereka. Ia adalah mahkota sang pelindung. Suatu hari, seorang anak kecil datang kepadanya. Ia membawa sebuah boneka, dan ia meminta Widya untuk membuatnya menari. Widya tersenyum. Ia mengambil boneka itu, dan ia mulai menari. Ia tidak menari seperti Badarawuhi, ia menari seperti seorang anak kecil. Ia menari dengan gembira, dan anak kecil itu tertawa. Widya menyadari bahwa tugasnya bukanlah untuk melawan Badarawuhi, tetapi untuk merangkulnya. Untuk merangkul kegelapan di dalam dirinya, dan mengubahnya menjadi cahaya. Ia tidak bisa mengakhiri kutukan itu. Tetapi ia bisa mengubahnya. Ia bisa mengubahnya dari sebuah kutukan menjadi sebuah berkat. Ia bisa mengubahnya dari sebuah penjara menjadi sebuah perlindungan. Dan Widya, sang penjaga, menari.
Ia menari untuk desa, ia menari untuk para dawuh, ia menari untuk dirinya sendiri, dan ia menari untuk Badarawuhi. Dan ia tahu, ia akan menari selamanya. Ia akan menari, dan ia akan melindungi. Ia adalah dawuh, ia adalah pengikat, dan ia adalah penjaga. Bulan-bulan berlalu, dan kedamaian kembali ke desa penari, tetapi kedamaian itu terasa berbeda. Bukan lagi kedamaian yang sunyi dan menakutkan seperti dahulu, melainkan kedamaian yang penuh dengan rasa syukur dan hormat. Widya, yang dulunya adalah seorang mahasiswi asing yang skeptis, kini menjadi sang pelindung desa. Ia tidak lagi menari hanya untuk menenangkan Badarawuhi, tetapi ia menari setiap sore, di tengah alun-alun desa, di hadapan penduduk desa yang menontonnya. Tariannya adalah sebuah ritual, sebuah persembahan, dan sebuah pengingat akan ikatan antara mereka dengan alam gaib. Gelang di pergelangan tangannya kini tidak lagi terasa berat, melainkan terasa seperti bagian dari dirinya, sebuah kekuatan yang membumi. Ia telah berhasil menjadi penjaga dari yang terkutuk. Namun, kedamaian itu adalah sebuah ilusi yang rapuh. Widya tahu itu. Ia bisa merasakan Badarawuhi di dalam dirinya, sebuah entitas yang tenang, tetapi juga penuh dengan potensi yang meledak. Ia bisa merasakan para dawuh yang terperangkap, jiwa-jiwa yang kini telah menemukan kedamaian, tetapi masih terikat pada takdirnya. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Suatu siang yang panas, seorang pria asing tiba di desa. Rambutnya panjang dan beruban, matanya tajam dan penuh dengan pengetahuan yang tak terungkap. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi ia membawa aura yang kuat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Broto, seorang dukun, pengembara yang terkenal karena kemampuannya dalam membasmi roh jahat. Penduduk desa menyambutnya dengan hormat, tetapi mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tahu, Ki Broto adalah seorang yang kuat, tetapi mereka tidak tahu apakah kekuatannya akan membawa kedamaian atau kehancuran. Ki Broto melihat Widya menari di alun-alun, dan ia mengerutkan kening. Ia mendekati Mbah Buyut yang sedang duduk di teras rumahnya, menenun kain. "Siapa gadis itu?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh dengan otoritas. Mbah Buyut menatapnya dengan tenang. "Ia adalah sang pelindung kami. Ia telah mengikat Badarawuhi dan mengembalikan kedamaian di desa ini." Ki Broto tertawa, tawa yang sinis. "Mengikat? Nenek bodoh. Kekuatan sebesar Badarawuhi tidak bisa diikat. Ia hanyalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Kekuatan itu akan menguasainya, dan ia akan menjadi wadah dari kehancuran." Mbah Buyut menggelengkan kepalanya. "Kau tidak tahu apa-apa tentang gadis ini. Ia adalah penari yang hebat, yang jiwanya tidak bisa dikuasai." "Tentu saja aku tahu," kata Ki Broto. "Ia adalah cucu dari wanita yang melarikan diri, yang membawa kutukan itu ke sini. Ia adalah bagian dari masalah ini." Widya berhenti menari dan mendekati Ki Broto. Ia bisa merasakan energi yang kuat dari pria itu, energi yang mencoba untuk melawan energi di dalam dirinya. "Aku tidak membawa masalah," katanya, suaranya tenang. "Aku datang untuk menyelesaikannya." "Menyelesaikannya?" tanya Ki Broto. "Kau pikir dengan mengikatnya, kau telah menyelesaikannya? Kau hanya menundanya. Suatu hari, ia akan melepaskan diri. Dan di hari itu, semua orang di desa ini akan menjadi dawuh. Itu adalah takdirnya. Dan takdir tidak bisa dilawan." "Takdir adalah sebuah pilihan," kata Widya. "Aku memilih untuk tidak melawannya. Aku memilih untuk merangkulnya." Ki Broto menatapnya dengan kasihan. "Kau telah tercemar, nak. Kau telah diracuni oleh kekuatannya. Kau harus memilih. Kau harus menghancurkannya, atau ia akan menghancurkanmu. Tidak ada jalan tengah." Malam harinya, Ki Broto mulai melakukan ritualnya. Ia duduk di petilasan keramat, di bawah pohon beringin yang sangat tua, dan ia mulai membaca mantra. Mantra itu adalah mantra kuno, mantra yang dirancang untuk membasmi roh jahat. Widya, dari kamarnya, bisa merasakan sensasi yang mengerikan. Ia merasakan Badarawuhi di dalam dirinya bergetar, meronta, seolah-olah ia sedang diserang oleh ribuan jarum. Ia melihat gelang di pergelangan tangannya, yang kini berkedip-kedip, seolah-olah ia sedang kehabisan energi.
Dia mencoba memutus ikatan kita, bisik Badara Wuhi di dalam kepalanya, suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Dia akan membebaskanku, tetapi tidak dengan cara yang benar. Ia akan melepaskanku, dan aku akan menjadi gila. Semua yang ada di dalam dirimu akan menjadi gila. Aku akan membalas dendam. Widya tahu, ia harus menghentikan Ki Broto. Ia berlari ke petilasan. Hentikan, teriak Widya. Kau akan menghancurkan semua yang telah kubangun. Ki Broto tidak mendengarkannya. Ia terus membaca mantra, suaranya semakin keras, dan energinya semakin kuat. Tiba-tiba, Widya merasakan sebuah ledakan di dalam dirinya. Ikatan itu, yang telah ia bangun dengan susah payah, kini hancur berkeping-keping. Badara Wuhi, yang dulunya adalah sebuah entitas yang tenang, kini meledak menjadi ribuan fragmen energi, yang menyebar ke seluruh desa. Ki Broto tersenyum, senyum penuh kemenangan. Sudah selesai, katanya. Aku telah membebaskan desa ini dari kutukan. Tetapi senyumnya lenyap saat ia melihat apa yang telah ia lakukan. Udara menjadi gelap, kabut tebal menyelimuti desa. Suara gamelan yang dulunya harmonis, kini menjadi suara yang kacau, suara yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Dan yang paling mengerikan, suara-suara itu tidak hanya berasal dari gamelan, tetapi dari para penduduk desa. Kau bodoh, teriak Mbah Buyut, yang baru saja tiba di petilasan. Kau tidak menghancurkannya. Kau membebaskannya. Kau memisahkan Badara Wuhi dari para Dawuh. Sekarang, ia adalah entitas yang tidak terkendali, dan para Dawuh adalah jiwa-jiwa yang tersesat, yang terjebak antara hidup dan mati. Ki Broto melihat ke desa. Ia melihat para petani yang jatuh ke tanah, tubuh mereka bergetar, mata mereka kosong. Ia melihat anak-anak yang menangis, tidak bisa melihat apa-apa. Ia melihat wanita-wanita yang tergeletak di teras, mata mereka tertutup, seolah-olah mereka adalah mayat hidup. Badara Wuhi, yang kini telah bebas, tidak lagi tertarik pada tumbal. Ia ingin menghancurkan. Ia ingin membalas dendam pada semua orang yang telah mengurungnya. Widya jatuh ke lututnya, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan kekosongan di dalam dirinya. Badara Wuhi telah pergi, tetapi ia merasakan ribuan jiwa yang tersesat, yang terperangkap di dalam dirinya. Jiwa-jiwa yang dulu damai, kini menangis, meronta, meminta untuk dibebaskan. Ia adalah sebuah penjara, tetapi penjara itu kini telah runtuh, dan ia adalah sipirnya. Apa yang telah kau lakukan? Bisik Widya, suaranya parau. Kau telah melepaskan kehancuran yang lebih besar dari yang pernah ada. Ki Broto menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan fatal. Ia telah bermain-main dengan kekuatan yang tidak ia pahami. Ia telah melepaskan kekacauan yang tidak bisa ia kendalikan. Ada satu cara, kata Mbah Buyut, suaranya bergetar. Kau harus memanggil Badara Wuhi kembali. Kau harus mengikatnya lagi. Tetapi kali ini, kau tidak hanya mengikat Badara Wuhi, kau harus mengikat semua Dawuh yang telah ia lepaskan. Kau harus menjadi wadah mereka. Kau harus menjadi penjaga dari yang terkutuk. Widya tahu, itu adalah sebuah tugas yang mustahil. Ia akan menjadi sebuah penjara yang tidak pernah berakhir. Ia akan menjadi sebuah wadah yang dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan. Ia akan menjadi budak dari ribuan jiwa yang tersesat. Tetapi ia tidak punya pilihan. Desa ini, yang telah melindunginya, kini berada dalam bahaya. Ia harus melakukan ini. Widya bangkit, dan ia kembali ke petilasan keramat. Ia berdiri di tengah-tengah petilasan, dan ia mulai menari. Kali ini, ia tidak menari dengan hati yang tenang. Ia menari dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang bergetar. Ia menari, dan setiap gerakannya adalah sebuah deklarasi, sebuah permohonan, sebuah pengorbanan. Ia tidak menari untuk mengikat Badara Wuhi. Ia menari untuk mengikat semua jiwa yang telah tersesat. Suara gamelan, yang dulunya kacau, kini perlahan-lahan mulai berubah. Suara itu menjadi sebuah melodi yang penuh dengan kesedihan, tetapi juga penuh dengan harapan. Jiwa-jiwa yang tersesat, yang terperangkap di udara, kini mulai mendekatinya, mereka menari di sekelilingnya, gerakan mereka yang kacau kini perlahan-lahan mulai berubah, menjadi gerakan yang lembut dan luas.
Ki Broto, yang menyaksikan semuanya dari jauh, jatuh ke lututnya, air matanya mengalir deras. Ia telah melihat kegilaan yang ia lepaskan, dan ia melihat pengorbanan yang dilakukan Widya untuk memperbaikinya. Ia melihat seorang gadis muda yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan orang lain. Widya terus menari, matanya tertutup, dan ia membiarkan semua jiwa itu masuk ke dalam dirinya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit dari ribuan jiwa yang terperangkap. Ia merasakan rasa takut mereka, rasa sakit mereka, rasa putus asa mereka. Ia adalah sebuah wadah, dan ia kini menanggung beban ribuan jiwa yang tersesat. Di puncak tariannya, sebuah cahaya yang sangat terang muncul dari gelang di pergelangan tangannya. Cahaya itu bukan lagi cahaya perak yang tenang, tetapi sebuah cahaya yang berwarna emas, sebuah cahaya yang penuh dengan kekuatan dan pengorbanan. Badara Wuhi, yang kini telah menjadi sebuah entitas yang utuh, muncul dari dalam pohon beringin. Ia melihat Widya, yang kini berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Badara Wuhi tersenyum. Senyumnya tidak lagi mengerikan, tetapi penuh dengan rasa hormat. Ia tahu, ia telah menemukan dawuh yang lebih hebat dari dirinya. Ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya bisa menguasainya, tetapi juga bisa merangkul semua jiwa yang telah ia tukar dengan kekuasaan. Badara Wuhi menjulurkan tangannya dan menyentuh dahi Widya. Widya tidak merasakan rasa sakit. Ia merasakan sebuah sensasi yang luar biasa, sensasi yang hangat dan damai. Badara Wuhi tidak lagi mencoba untuk menguasainya. Ia mencoba untuk menyatu dengannya. Ia mencoba untuk menjadi bagian darinya. Ia tahu, ia telah menemukan kedamaian yang ia cari. Widya jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar dan lelah. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya mengikat Badara Wuhi. Ia telah menjadi wadah dari Badara Wuhi dan semua jiwa yang telah ia ambil. Ia telah menjadi penjaga dari yang terkutuk. Ia telah menjadi mahkota sang pelindung. Ki Broto, yang menyaksikan semuanya, bangkit, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Ia mendekati Widya, dan ia berlutut di depannya. "Maafkan aku," katanya, suaranya bergetar. "Aku telah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku telah mencoba untuk menghancurkanmu, tetapi kau telah mengajariku bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kehancuran, tetapi tentang pengorbanan." Widya tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang lelah, tetapi penuh dengan kedamaian. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia tahu, ia harus hidup dengan beban ini selamanya. Tetapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Ia adalah penjaga dari yang terkutuk, dan ia adalah pelindung dari yang tersesat. Ki Broto, yang kini telah mengerti, meninggalkan desa. Ia tidak lagi menjadi seorang dukun yang membasmi roh. Ia menjadi seorang pengembara, seorang pencerita, yang menceritakan kisah tentang sang pelindung. Ia menceritakan kisah tentang seorang gadis muda yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan orang lain. Widya tetap di desa, menjadi penjaga mereka. Ia tidak pernah kembali ke kehidupannya yang lama. Ia tidak pernah meninggalkan desa. Ia tinggal di sana, menari, dan setiap tariannya adalah sebuah ritual untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga keseimbangan. Ia adalah dawuh, ia adalah pengikat, ia adalah penjaga, dan ia adalah mahkota sang pelindung. Dan ia tahu, ia akan menari selamanya.